Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang solih dan solihah? Ya, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillah. Hari ini kita akan belajar, masih masuk di tema 2, subtema 1 ya, dan di muatan pembelajaran PPKN. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, siswa mampu memahami pengalaman sila pertama dan sila kedua. Yang kedua, siswa mampu mempraktikkan perilaku terpuji, berterima kasih, meminta maaf, bersyukur, dan mendoakan orang lain. Nah, sekarang kita akan mengetahui perilaku terpuji apa saja ya. Yang pertama, 1. Bersyukur. Yang kedua, berterima kasih. Yang ketiga, meminta maaf. Yang keempat, mendoakan orang lain. Nah, hari ini kita akan mempelajari 4 perilaku terpuji ini. Kita mulai dari perilaku terpuji bersyukur. Ya, apa itu bersyukur? Nah, Allah menciptakan makhluk hidup dengan tujuan yang tertentu. Setiap makhluk hidup bermanfaat untuk makhluk hidup yang lainnya. Oleh karena itu, kita harus senantiasa bersyukur pada Allah atas apa yang telah diberikan kepada Allah, atas apa yang diberikan Allah kepada kita. Ya, apa itu bersyukur? Ada yang tahu? Nah, oke, pintar. Bersyukur adalah perbuatan yang bertujuan untuk berterima kasih kepada Allah dengan menerima apapun yang diberikan oleh Allah dengan ikhlas dan sabar. Allah menjanjikan kepada siapa saja yang selalu senantiasa bersyukur, maka Allah akan menambahkan kenikmatan-kenikmatan untuk hidup kita. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati, sedangkan orang yang tidak mau bersyukur adalah orang yang sombong. Siapa yang mau menjadi orang yang sombong? Tidak mau ya. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, bagaimana sih cara kita bersyukur? Baik, Bu Guru akan menyebutkan ya cara bersyukur, yaitu 1. Kita harus mengucapkan kalimat hamdalah. Setiap apa yang kita dapatkan, kita harus mengucapkan alhamdulillah. Lalu yang kedua, selalu mengingat Allah dimanapun kita berada ya. Yang ketiga, berbuat baik kepada makhluk hidup lainnya. Yang keempat, selalu tersenyum. Yang kelima, membagikan ilmu yang kita miliki ya. Jadi tidak boleh pelit sama ilmu. Berbagi dengan siapa? Kepada adik atau kepada teman? Boleh. Atau mau berbagi kepada umi dan abi juga boleh ya. Jadi tidak boleh pelit dengan ilmu yang sudah kita miliki. Selanjutnya yaitu menjaga kesehatan tubuh kita. Ini adalah 6 cara bersyukur. Oke, sudah paham ya? Iya, insya Allah. Jadi bisa kita lakukan dalam seharian. Kita bisa mengucapkan kalimat hamdalah setiap kita mendapatkan sesuatu, mengingat Allah dimanapun kita berada, berbuat baik kepada makhluk hidup yang lainnya, selalu tersenyum, membagikan ilmu kepada siapapun yang kita punya, dan menjaga kesehatan tubuh. Selanjutnya, bersyukur merupakan perbuatan terpuji yang sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, dan memiliki lambang apa? Pancasila pertama memiliki lambang bintang. Nah, orang yang bersyukur akan dicintai oleh Allah dan disukai oleh teman-teman. Siapa yang mau menjadi anak yang selalu bersyukur? Iya, pasti semuanya mau ya.
Kalau mau berarti kita bisa mengamalkan atau mempraktikkan yang tadi sudah Bu Guru jelaskan, yaitu cara bersyukur. Nah, sekarang kita ke yang kedua, perilaku terpuji yang kedua, yaitu berterima kasih. Terima kasih adalah ungkapan rasa syukur atas kebaikan yang telah diberikan orang lain untuk kita. Nah, kita harus berterima kasih kepada siapa saja, ayo. Oke, kita harus berterima kasih. Nah, kepada siapa saja kita harus bersyukur, kita harus berterima kasih. Baik, yang pertama kita harus berterima kasih kepada Allah. Yang kedua, kita harus berterima kasih kepada tumbuhan. Yang ketiga, kita harus berterima kasih kepada hewan. Yang keempat, kita harus berterima kasih kepada manusia. Nah, guru akan memberitahu berterima kasih kepada Allah itu dengan cara seperti apa. Satu, kita harus mengucapkan Alhamdulillah, selalu mengingat Allah, berbuat baik kepada makhluk hidup lainnya, terus selalu tersenyum, membagikan ilmu yang kita miliki, dan menjaga kesehatan tubuh kita. Terus selanjutnya, berterima kasih kepada manusia dengan cara mengucapkan terima kasih dengan tersenyum, saling memberikan hadiah, dan berbuat baik kepada teman kita. Dan yang terakhir, mendoakan orang lain atau mendoakan teman kita, ya, teman atau ibu atau bapak. Selanjutnya, berterima kasih kepada tumbuhan. Bagaimana caranya? Yaitu merawat tumbuhan dengan baik, menyiram tumbuhan dengan air secukupnya, memberikan pupuk, menempatkan di tempat yang memiliki sinar matahari, terus menyemprotkan dengan cairan anti hama, dan yang terakhir, tidak memetik daun dan bunga sembarangan. Sudah paham dari tiga cara berterima kasih kepada Allah, cara berterima kasih kepada manusia, dan cara berterima kasih kepada tumbuhan? Baik, jika sudah paham, kita lanjutkan ya. Nah, yang terakhir yaitu berterima kasih kepada hewan. Itu dengan cara satu, menyayangi hewan dan tidak menyiksanya. Yang kedua, memberikan makanan dan minuman. Yang ketiga, memberikan kandang atau tempat tinggal yang layak. Keempat, mengobatinya jika sakit. Yang kelima, menjaga kesehatan dan kebersihan. Nah, perilaku berterima kasih merupakan pengamalan sila ke-1 dan sila ke-2. Apa bunyi Pancasila pertama? Iya, bunyi Pancasila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, memiliki lambang bintang. Pancasila kedua bunyinya apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki lambang rantai. Sudah paham ya? Jadi berterima kasih ini merupakan pengamalan dari sila pertama dan sila kedua. Baik, selanjutnya meminta maaf. Manusia merupakan makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Setiap hari kita bertemu dan berinteraksi, entah itu dengan keluarga, dengan tetangga, maupun dengan teman yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Ya. Dalam berinteraksi, pasti kita pernah melakukan kesalahan, bukan? Ya, pernah tidak? Pernah ya. Nah, cara yang baik untuk membuat hubungan tetap harmonis adalah dengan meminta maaf. Nah, orang yang suka meminta maaf dan langsung meminta maaf jika melakukan kesalahan adalah orang yang pemberani. Tapi yang tidak mengakui kesalahan dan tidak meminta maaf, dia berarti orang yang penakut.
Nah, sekarang cara meminta maaf yang baik bagaimana caranya? Pertama, ucapkanlah kata permintaan maaf. Yang kedua, mengakui kesalahan diri kita. Yang ketiga, tidak mencari alasan. Yang keempat, tidak menyalahkan orang lain. Dan yang kelima, berubah menjadi lebih baik. Begitu ya cara meminta maaf yang baik. Baik, kenapa kita harus meminta maaf? Ada yang tahu? Karena dengan meminta maaf, hati kita akan merasa lebih tenang, dan hubungan kita dengan orang lain pun akan tetap baik. Nah, perilaku meminta maaf merupakan pengamalan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dan memiliki lambang apa? Lambang rantai pintar. Nah, oke. Sekarang kita masuk yang keempat ya, mendoakan orang lain. Ya, mendoakan orang lain. Dalam mendoakan orang lain, kita hanya boleh mendoakan yang baik-baik ya. Misalnya ada teman kita yang sedang sakit, maka kita harus mendoakan teman kita agar lekas sembuh. Nah, kita dilarang mendoakan teman kita ataupun mendoakan orang lain itu doa yang buruk-buruk. Nah, jika kita mendoakan kebaikan untuk orang lain, secara tidak langsung kita sedang mendoakan diri kita sendiri. Jadi, jangan sekali-kali mendoakan keburukan untuk orang lain ya. Nanti keburukan tersebut akan kembali lagi kepada diri kita sendiri. Maka doakanlah yang baik-baik agar yang kembali kepada diri kita juga yang baik-baik. Nah, mendoakan orang lain pengamalan dari sila keberapa? Sila pertama. Bunyinya apa sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Bunyinya apa? Lambangnya apa sila pertama? Lambangnya adalah bintang, pinter. Nah, sekarang kita masuk ke latihan ya. Latihannya adalah silakan kalian mengambil kesimpulan atau merangkum dari materi muatan PPKN ini ya. Lalu nanti difoto dan dikirimkan kepada guru pengampunya masing-masing. Sudah paham ya Kak? Insya Allah. Baik, jazakumullah khair sudah mau menyimak video pembelajaran hari ini dengan maksimal, dengan seksama. Tetap semangat belajarnya dan selalu jaga kesehatan. Oke? Ilaliko, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.